ADC, ada apa dengan Kargo? Podcast yang mengupas kisah menarik, unik, dan horor di JNT Kargo. Gua Ian, siap menemani kalian hari ini. Tentunya gue nggak sendiri, gua ada rekan host gue yaitu... Halo semuanya, gue Yani yang pastinya udah semangat banget buat nemenin kalian di podcast episode 2 ADC, ada apa dengan Kargo? Episode 2 kali ini pastinya kita nggak cuma berdua. Kita udah kedatangan bintang tamu spesial. Sespesial apa sih Yani? Yang pastinya dia punya banyak cerita seputar JNT Kargo di lapangan nih mas. Wah, di lapangan nih, kita belum pernah nih dengar cerita lapangan di JNT Kargo. Oke, kita undang aja dia langsung. Yuk kita sambut narasumber spesial. Halo semuanya, Sobat Kargo. Thank you udah undang aku ke sini. Semoga cerita-cerita aku biar bisa menginspirasi dan berbagai macam. Pasti teman-teman sales yang lain juga pernah lah ketemu tipe-tipe customer seperti ini. Oke, saya Vera, biasa sih dipanggilnya V gitu ya. Oke, di sini saya udah hampir 3 tahun sebagai sales, head sales ya di sini. Dulunya juga jualan sih, dulunya sales, sekarang udah jadi head sales semenjak 1 tahun lalu gitu. Jadi emang udah seneng hobi jualan gitu ya Bu? Hobi jualan ya, karena orangnya seneng ngomong gitu ya, ketemu orang banyak. Jadi kita juga bisa bertukar pikiran kan ya sama orang gitu ya. Nah jadi 3 tahun tuh kan bukan waktu yang sebentar. Betul. Di lapangan terus, ada cerita banyak pastinya nih ya. Kita mulai sama cerita yang udah kita cari tahu itu loh. Betul. Kita mau tahu dari narasumbernya langsung nih. Bener, karena udah datang langsung aja kita minta kupas ceritanya nih mas. Oke, jadi sebenarnya ini existing customer yang udah lama juga nggak ngirim, jadi kita bisa sebutlah sebagai lost customer gitu ya. Jadi dia itu pengirimannya buku Cambridge gitu ya, jadi ada export importnya, jadi kita last mile-nya untuk pengiriman tersebut. Dan kita datanglah ke sana gitu ya. Jadi awalnya kita tanyalah bisnisnya, kenapa nih kok belum ada pengiriman lagi, seperti itu. Kemudian dia info kalau memang pengiriman buku ini kan dia ada momennya ya, seperti nanti kenaikan sekolah seperti itu. Nah, lalu kita ngobrol-ngobrol, kemudian beliau ini ngobrolnya panjang dari awalnya bisnis ini dimulainya seperti apa sih gitu ya. Setelah itu dia informasiin lagi nih terkait sistemnya. Jadi dia bagaimana sistem ini mulanya, kemudian dia juga cerita tentang keluarganya, anak-anaknya, semuanya gitu ya, sampai udah ngobrol panjang lebar. Jadi kita tanya, nanti berikutnya nih pengiriman seperti apa Bu gitu ya. Oh iya, nanti ada lagi pengiriman tapi nggak sekarang nih Mbak katanya. Oke Bu, kalau gitu nanti kita tiap bulan akan review pengirimannya seperti itu. Oh iya Mbak kalau gitu. Lalu dia ngobrol lagi, oh iya jadi gini Mbak, kita ada ini nih untuk pengiriman ini. Awal-awalnya tuh ibu-ibunya tuh susah Mbak untuk beli buku ini. Jadi buku ini tuh harus melalui pihak sekolah. Dari pihak sekolah itu pembayarannya susah, lama segala macam. Jadi kita ngobrol lagi. Jadi tapi kan kita sebagai sales ya nggak semua obrolan itu cuma tentang pengirimannya aja, kebutuhan dia aja. Jadi kita harus menanggapi juga kan as a friend gitu ya. Lalu oh iya Bu, baik kalau gitu. Jadi gimana Bu sebenarnya pihak sekolah nantinya? Iya, jadi karena ada sistem saya ini, pihak sekolah jadi bisa dengan mudah mereka ini para orang tua bayarnya dari sini. Nanti ini bisa integrasi dengan sistemnya JNT Kargo. Ya Bu, baik kalau begitu. Nanti kapan lagi kita bawa tim analis kita gitu ya untuk review segala macam. Nanti kita pasti di bulan Juni nanti kan anak-anak naik sekolah ini akan banyak. Tadinya saya mau kasih yang lain tapi tenang aja nanti saya nggak kasih gitu kan. Oke, baik Ibu, kalau kayak gitu mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi. Iya Bu Vera gitu. Bu, ini pengiriman kita nanti Bu ada buat ekspor juga, itu bisa gak Bu? Karena nanti kita juga ada butuh gudang. Ibu ada gudang nggak? Ada gudang. Ya itu kan opportunity yang bagus. Betul. Ya buat kita. Oke, kita menanggapi kembali gudang ini. Ya Bu, kebutuhannya di mana gudangnya? Karena ini udah nggak muat nih gudangnya katanya. Nggak masalah ya, nanti kita coba cari nih gudangnya mau di mana. Oke. Ya kebutuhannya sekian gini. Oke, baik Bu kalau begitu.
Kita ngobrol lagi. Bu, ini anak saya ini soalnya agak kurang enak badan, Bu. Jadi kita harus ke tempat lain juga nih, Bu, seperti itu. Di situ kan ada buah mangga dan Betul. mangga katanya dia petik sendiri sih dari Cirebon ini. Langsung dikasih semuanya. Ya itu baru kali ini sih biasanya kita kan yang entertain dia ya. Kita yang bawa ya. Iya, langsung dibawa itu mangga. Nggak usah Bu, nggak usah gitu. Karena kita ke sana datang memang bawa ini sih Kiko lah, untuk kita kan biasa kita kasih entertain gitu. Lalu nggak apa-apa. Dibawalah tuh mangga semua. Terus karena dia lihat, ya Bu ini soalnya anaknya lagi kurang enak badan, jadi ya Bu kalau begitu terima kasih banyak Bu gitu. Oh ya udah Bu Vera, ini sore ini saya mau ada kirim. Akhirnya yang tadinya nggak ada pengiriman sebenarnya sampai nanti di bulan Juni ternyata ada. Yang tadinya Ada. iya akhirnya dia bilang boleh deh Bu Vera, nanti tolong di pick up nanti sore nih katanya. Jadi Ada di Bu, situ. dari ngobrol berjam-jam itu membuahkan hasil. Membuahkan hasil gitu. Dengan Jadi sekantong mangga itu. betul, mangga dan ada paket Oh, yang mau ada dikirim hari paketnya. itu ya. Gitu. Ternyata Jadi- selain mangga bawa kiriman Bawa juga. kiriman gitu. Jadinya memang itu kan tidak terduga ya gitu ya, seperti itu. Dan bagaimana kita bisa komunikasi dengan baik, dia nyaman gitu ya. Yes, ibarat kata bonding juga lah, jaga Betul. engagement juga. Jadi ya Bu Vera sebagai saya harus nanggepin juga Profesional ya. profesional. Tapi banyak banget sih pengalamannya Pengalamannya. ketemu banyak orang. Kan orang beda-beda ya, Betul. bener berbagai jenis lah ditemukan di lapangan ya. Ada nggak sih Bu cerita yang inspiratif nih kali ini kita yang agak-agak Serius membuat kali orang ya. serius kali ya Hmm. pembahasannya, bikin orang kayaknya oh ini inspiratif banget nih yang paling Ibu rasa ini deh berkesan banget nih bagi gue gitu. Nggak lupa lah. Nggak namanya. lupa gitu. Oke. Itu ada salah satu, mungkin tahu ya Button Scrap. Tahu Oh, ya, tahu ya, tahu. oke. Jadi dulu awal saya approach ke sana itu ya gudangnya kan kecil ya, jadi nggak terlihat seperti pergudangan gitu ya, masuk ke dalam gang lagi. Jadi begitu saya datang, itu barang banyak di mana-mana segala macam gitu ya. Terus ketemu dengan PIC Ca. Ini dulu masih menjadi manajer gudang kalau nggak salah gitu ya. Jadi komunikasi sama dia, pendekatan sama dia. Jadi beliau cerita, ini awalnya saya rumahan. Jadi ownernya ini kan itu bisnis sendiri gitu ya, tanpa ada investor seperti itu. Jadi ya kayak gini lah gudang kita gitu ya. Kemudian saya approach, itu juga prosesnya agak lama. Kenapa? Karena dia ternyata ada logistiknya gitu ya. Terus kita infokan tentang JNT Cargo seperti ini, karena saya sering begitu dia bikin story gitu WA ya, saya sering komentar gitu ya. Oh Pak, bagaimana kabarnya, Button Scrap segala macam gitu. Bagaimana Pak tentang penawaran kita, sudah dipikirin segimana. Karena seringnya saya komunikasi itu nggak berapa lama ya, sekitar mungkin berapa bulan gitu ya, mereka mau deh join sama kita, coba dulu trial gitu ya. Nah yang tadinya gudangnya sekecil itu, sekarang gudang mereka tuh besar, ada di Udah daerah terkenal banget kan sekarang. dan terkenal, dan mereka info nih ke kita, ya terima kasih nih pakai JNT karena saya tahu dari Bu Vera JNT gitu ya. Kemudian kita nih mengurangi biaya logistik kita, itu lumayan Bu. Jadinya kita biasanya tuh taunya cuma satu logistik ini Itu aja. real testimoni dari mereka ya. Betul. Akhirnya kita tuh pakai JNT Cargo dan ternyata itu cost kita lumayan, kita bisa memangkas itu. Memangkas Iya. biaya operasionalnya. Dan dia semakin besar sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang masih pakai kita juga ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada momen apa, kita juga kasih dia inilah ya souvenir atau apa. Dan sering juga kan beliau juga mau aja ketika kita minta testimoninya gitu ya di waktu dulu ya. Nah seperti itu. Jadi itu menginspirasi karena, dan sekarang yang PIC yang saya waktu itu approach itu sekarang udah menjadi salah satu direkturnya untuk bagian logistiknya gitu. Dan di situ karyawannya semakin besar ternyata ya. Mungkin saya sedikit bangga ya gitu ya, agak bangga karena mungkin ada peran kita nih. Betul. Karena harga kita murah kan berarti dia bisa menggantikan biaya-biaya ini untuk kos yang lain gitu ya. Jadi ya kita ada di sana dari mereka tuh gudang kecil sampai sekarang udah besar. Jadi benar-benar itu juga
menginspirasi Sebuah saya. pencapaian dari Betul. diri sendiri juga nggak sih? JNT Cargo Betul. nih yang Yes. nemenin sampai sekarang juga Iya, ya. jadi bisa dikatakan JNT Cargo ini melalui layanannya kita menemani proses perkembangan mereka. Betul ya? sekali, benar. Ini sangat menginspirasi kita aja yang Menginspirasi. dengar kayak dari kecil gudangnya Betul. sampai sekarang berkembang. Siapa sih yang nggak tahu brandnya gitu nah, kan? makanya ini udah besar banget sih brandnya. Ya, Dan benar. kita juga ada peran di situ. Kita Betul. jadi bangga. Jadi setiap bazar ya, itu kan ada bazar yang 3 hari ya di mall besar itu, mereka pakai FTL-nya kita, terus pakai kargonya juga kita gitu. Keren banget sih. Mungkin dari Bu Vera ada statement atau yang Oke. mau dikasih nih buat kata-kata hari kata-kata, ini. benar, Bu kata-kata Vera. hari ini ya. dong. Baik, mungkin sebagai seorang sales ya, kita paling penting tuh punya jiwa berorientasi pada customer gitu ya, customer oriented. Kenapa sih? Jadi kita itu ya namanya kita dari customer ya, kita ya seperti yang tadi Mas bilang ya kita digaji kan juga ya dari mana nih, dari penjualan ya gitu ya, kita lah, makanya kita harus bisa bagaimana caranya keperluan dari customer gitu kita layani gitu ya. Dan juga sales itu kan nggak cuma kerjanya di Senin sampai Jumat gitu, saya bilang sama tim saya. Jadi anytime ya, kalau memang customer itu butuh kita, itu pasti kita harus jawab. Selalu ada 24/7 lah kurang lebih, nggak cuma customer service Ya. aja tuh yang bisa. Jadi kita seperti itu. Jadi nggak ada tuh namanya di sales harusnya weekend. Karena kalau ada kendala atau apa pasti hubungin lagi kan ya. Bu? Iya, karena kita menjaga komunikasi yang baik gitu ya, maka customer kan percaya sama kita. Seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, dan nanti ke depannya kalau ada berapa project ini pasti dihubungi kita dulu. Ada bidding ini bidding itu, kalau kitanya memang udah enak gitu ya ke customer gitu ya, udah komunikatif lah yang penting itu, maka mereka nggak akan lupa tuh sama kita. Oke. Itu aja sih kalau dari saya. Itu pesan-pesan nih dari Bu Vera nih. Terima kasih banyak untuk hari ini Hari buat ini. para pendengar dan terutama untuk narasumber spesial kita hari ini. Thank you.